Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan, materi selanjutnya ialah mengenai uji T untuk dua kelompok data dari dua kelompok sampel atau tidak berpasangan. Nah, ini nanti kita akan membandingkan data dua kelompok sampel atau membandingkan data antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, atau membandingkan peningkatan data kelompok eksperimen dengan peningkatan data kelompok kontrol. Maka digunakan pengujian hipotesis komparasi dengan uji T sebagai berikut. Nah, jika pada uji T sampel berpasangan sebelumnya, itu Anda punya satu kelompok sampel tapi ada dua kelompok data. Maka mu A dan mu B itu merupakan data untuk nilai sebelum dan nilai sesudah ya yang akan kita bandingkan. Namun pada uji T yang tidak berpasangan ini, Anda punya dua kelompok data dari dua kelompok sampel. Jadi sampelnya sudah berbeda ya, dan mu A dan mu B di sini ialah untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk rumusan hipotesisnya, Anda punya uji dua pihak, uji pihak kanan, uji pihak kiri. Nah, pada uji hipotesis ini yang dituliskan ini adalah contoh untuk uji dua pihak, ini diralat ya, H1-nya tidak sama dengan, maka H0-nya adalah sama dengan. Nah, maka nanti tinggal Anda ikuti rumusan hipotesis mana, kriteria pengujiannya bagaimana ya, sudah dijelaskan lengkap materi sebelumnya. Langsung ke ya slide 14 ya. Rumus untuk uji T dua kelompok data dari dua kelompok sampel yaitu ialah T sama dengan X bar A min X bar B dibagi dengan S gabungan kalikan akar dari 1/NA plus 1/NB. Nah, X bar A ya artinya adalah rata-rata kelompok A, X bar B rata-rata kelompok B, NA dan NB masing-masing ialah banyaknya sampel dari kelompok A dan kelompok B. S gabungan sendiri rumusnya sudah dijabarkan di sini ya. Nanti kita butuh nilai varian A dan nilai varian B, maka kita harus hitung dulu ini nanti. Nah, kemudian untuk uji T dengan rumus sebagai berikut, maka derajat bebasnya Anda punya rumus yaitu NA plus NB dikurangi dengan 2. Atau kalau buku yang menggunakan simbol itu 1 dan 2, maka rumus derajat kebebasannya adalah N1 plus N2 dikurangi dengan 2. Nah, kemudian langsung saya lanjutkan di ilustrasi yang kedua. Diadakan penelitian tentang perbandingan nilai akhir siswa yang menggunakan metode demonstrasi dengan metode ekspositori atau konvensional dalam pembelajaran geometri. Diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel skor perolehan hasil pembelajaran geometri. Kelas kontrol itu untuk metode ekspositori atau konvensional, sedangkan metode demonstrasi itu untuk kelas eksperimen. Nah, ini karena PPT-nya tidak cukup, maka tabelnya dibuat di sampingnya ini ya. Nah, ini masih melanjutkan ini untuk kelas kontrol, kelas eksperimen, kelas kontrol, di sini untuk kelas eksperimen. Nah, selanjutnya, maka kita harus cari terlebih dahulu. Nah, di sini rumusan hipotesis yang kita inginkan apa? Nah, dari sini kita rumuskan H1-nya dulu, yaitu nilai akhir geometri siswa yang menggunakan metode demonstrasi lebih tinggi dari siswa yang menggunakan metode konvensional. Sedangkan H0-nya ialah nilai akhir geometri siswa yang menggunakan metode demonstrasi tidak lebih tinggi atau sama dengan siswa yang menggunakan metode konvensional. Atau kalau dalam bentuk simbol, di sini adalah H1-nya simbolnya lebih dari, negasinya untuk di H0 di sini adalah kurang dari atau sama dengan. Kelas kontrol di sini disimbolkan dengan B, yaitu metode konvensional atau ekspositori, sedangkan kelas eksperimen disimbolkan dengan A, yaitu metode demonstrasi. Nah, Anda perlu mencari terlebih dahulu data pada tabel berikut untuk membantu perhitungan pada uji T dengan rumus yang sudah dijabarkan tadi. Sigma X untuk masing-masing kelas kontrol dan eksperimen. Nah, berapa nilainya? Dihitung dari untuk kelas kontrol ya, ada jumlahkan 35 tambah 42 tambah 54 sampai
ditambah 71, 75, 67, dan seterusnya, ditambah 70, 59, dan seterusnya, sampai ditambah 62. Maka sigma X pada kelas kontrol diperoleh di sini adalah 1169. Berapa sigma X pada kelas eksperimen? Sama ya, Anda hitung dengan kalkulator, 62 tambah 71 tambah 54 dan seterusnya, ditambah 75 tambah 86 dan seterusnya, ditambah 67 ditambah 57 dan seterusnya, sampai ditambah 48. Maka rata-rata pada kelas eksperimen didapatkan 1372. Kolom selanjutnya ialah untuk sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini tidak didapatkan dari pengkuadratan nilai di kolom sebelahnya ya. Bukan dari 1169 dikuadratkan, bukan. Tapi dari mana? Nah, untuk kelas kontrol berarti didapatkan dari 35 kuadrat ditambah 42 kuadrat ditambah 54 kuadrat. Dilanjutkan sampai di sini nanti ya, sampai seterusnya ditambah 62 kuadrat. Jika sudah ditotal semua ya, hasilnya adalah 71.575. Untuk kelas eksperimen, sigma X kuadratnya 62 kuadrat, tambah 71 kuadrat, tambah 54 kuadrat, ditambah seterusnya sampai ditambah 75 kuadrat, sampai ditambah 70 kuadrat, yang terakhir sampai ditambah dengan ya, ini masih dihitung semua ini ya. Terakhir adalah ditambah 48 kuadrat. Jika semuanya sudah dihitung, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, maka nilainya adalah 95.832. Nah, selanjutnya setelah data ini sudah didapatkan, maka selanjutnya adalah Anda menghitung varian untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. Untuk kelas kontrol, ya di sini untuk kelas kontrol disimbolkan B, maka varians B ialah rumusnya sebagai berikut. Tinggal Anda substitusikan dari data yang sudah dicari di atas ini tadi. Hasilnya sekian. Varian kelas eksperimen atau disimbolkan dengan ya A ya di sini ya, SA kuadrat, maka tinggal dimasukkan apa yang di tabel di atas, maka hasilnya adalah 90,147. Selanjutnya adalah menghitung nilai rata-rata untuk kelas kontrol dan eksperimen. X bar A, X bar B, maka X bar A adalah sigma XA per N, X bar B adalah sigma XB per N, maka masing-masing dicari nilainya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung simpangan baku gabungan dengan menggunakan rumus S gabungan yang tadi sudah dituliskan. Tinggal Anda substitusi apa yang di atas sudah kita cari. Maka S gabungan bernilai 11,425. Selanjutnya adalah menentukan T hitung dengan menggunakan rumus ya yang tadi sudah dituliskan. T sama dengan sekian, maka dihitung di sini didapatkan T observasinya adalah 2,81. Nah, selanjutnya adalah Anda tentukan nilai tabel. Nah, di soal tadi kurang ya, alfanya belum ditentukan. Ya, alfanya kita tentukan saja, yaitu alfa 0,05. Nah, karena kita menggunakan pengujian hipotesis tadi adalah pihak kanan, ya bukan uji dua pihak, maka alfa tidak perlu kita bagi dengan 2. Alfanya tetap yaitu 0,05. Derajat kebebasannya bagaimana? N1 plus N2 atau NA plus NB dikurangi 2. 20 ditambah 20 dikurangi 2, yaitu 38. Berapa nilai tabelnya? 0,05, dikalinya adalah 38. Kita cari ya, di atas, file di atas sudah saya sisipkan untuk nilai tabelnya. Nah, kita lihat 0,05 ada di kolom ini ya, ketiga ini. Maka kita cari N-nya 38. Nah, ternyata di sini 38 1,69. 1,69. Nah, maka kita tuliskan T tabelnya adalah 1,69. Nah, maka Anda perlu menggambarkan sendiri ya kurvanya. Anda gambarkan. Pertama, Anda perlu ketahui kurva T ya. Kurva T berarti simetris. Kemudian Anda gambarkan T tabel terlebih dahulu. Karena ini adalah uji pihak kanan, maka 1,69 ada di pihak kanan Anda gambarkan. Selanjutnya setelah menggambarkan 1,69, Anda arsir daerah di kanan tabel.
Yang diarsir merupakan daerah kritis atau daerah penolakan H0, sedangkan yang sebelah kirinya yang tidak diarsir merupakan daerah penerimaan H0. Nah, selanjutnya kita bandingkan. T observasi 2,81 kita gambarkan di dalam kurva, nilainya ada di sebelah kanan dari T tabel. Nah, artinya apa? T hitung lebih dari T tabel atau T hitung berada di daerah kritis atau daerah penolakan H0. Artinya Anda bisa simpulkan tolak H0. Nah, di sini sudah dituliskan. Karena T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Ketika kita menolak H0, maka kita akan menerima H1. H1 berbunyi, nilai akhir geometri siswa yang menggunakan metode demonstrasi lebih tinggi dari siswa yang menggunakan metode konvensional. Nah, maka di sini ya, jadi dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% atau alfa 5%, nah, diketahui bahwa nilai akhir siswa yang menggunakan metode demonstrasi lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang menggunakan metode konvensional pada pembelajaran geometri. Ya, sekiranya itu untuk penjelasan uji T sampel tidak berpasangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.